Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alfarozi dengan NIM 22051666003. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan micro teaching dengan materi Kerajaan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Kenapa tidak? Menggigil? Menggigil, Pak. Hasilnya kedinginan? Iya, Pak. Ya, aja ya. Karena kita butuh ruangan dingin ya. Ya betul. Oke. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang udah masuk nggak hari ini? Masuk semua sih, Pak. Alhamdulillah kalau masuk semuanya berarti sudah siap untuk mendengarkan materi yang akan kalian dapat hari ini. Mungkin sebelum kita mulai membelajar, ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, apa yang kita berdoa dulu, berdoa menuju masing-masing, berdoa lima. Doa tidak dibatasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Saya, Pak. Ya, Jidan. Jalur rempah, Pak. Jalur rempah. Aduh, ada kaitannya antara materi dari minggu lalu sama materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait jalur rempah. Kalau kita bicara mengenai jalur rempah ini, kira-kira kita akan bahas materi apa? Rempah-rempah. Rempah. Apa lagi? Perdagangan. Ya, maritim. Ada lagi? Ya? Jalur sutra. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang terkait sama ini? Sama kerajaan gitu? Apa kita akan ke sana? Kerajaan, Pak. Kerajaan apa? Ada agama juga tadi ya. Kerajaan apa kira-kira yang mau kita bahas? Dulunya adalah kerajaan maritim terbesar. Nah, Apa itu? kerajaan maritim terbesar. Ada yang tahu kira-kira kita mau bahas kerajaan apa? Sriwijaya, Pak. Iya, kerajaan Sriwijaya. Benar dong, benar ya. Iya, kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Apa aja yang sebelum kita masuk ke pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan tentang perkembangan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Ya, kita langsung masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, berdasarkan prasasti kedudukan bukit, kerajaan Sriwijaya pertama kali berdiri di tepi Sungai Musi. Ya. Nah, namun seiring perkembangan itu dilakukan, riset dilakukan ke depannya, para ahli seperti Koedes dan Pierre mengemukakan bahwa Sriwijaya tidak hanya terbatas di tepi Sungai Musi atau di Palembang. Ada juga teori yang bilang bahwasannya kerajaan Sriwijaya juga terletak di Muara Takus dan Muara Jambi. Itu ada riset pada tahun 1993 yang dilakukan sama Pierre Manguin ya. Beliau melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa
pusat utama dari kerajaan Sriwijaya kemungkinan terletak di antara Sabokinting dan Bukit Seguntang di Sumatera Selatan. Sebelum masuk ada yang mau ditanyakan nggak tadi? Atau jelas? Terasa Jelas-jelas nanti bapak tanya ya. Next ya, tentang masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya ini. Masa keemasan kerajaan Sriwijaya itu terjadi pada saat kerajaan ini dipimpin oleh Balaputra Dewa, yang mana Balaputra Dewa ini adalah putra dari Samaratungga yang merupakan raja dari dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Hal ini terbukti dari adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwasannya waktu itu ada permintaan dari Raja Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi mahasiswa dan pendeta asal Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Yang mana jaringan hubungan ini memperkuat posisi antara kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan politik dan budaya di Asia Tenggara. Oke. Sebelum kita next, ada yang mau ditanyakan soal materi ini? Jelas, Pak. jelas. Masa keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada serangan dari kerajaan India, yang mana pada saat itu Sri Sundamani Warmadewa memerintah yang mana pada saat masa pemerintahannya Sri Sundamani Warmadewa ini kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran. Kemudian faktor kedua yaitu adanya ekspedisi militer besar-besaran ke wilayah Malaya yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari, yang mana hal ini juga menjadi faktor kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya itu. Faktor yang ketiga ada berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai, yang juga menjadi pengaruh dari kemunduran Kerajaan Sriwijaya ini, yaitu bermunculannya kerajaan-kerajaan bertolak Islam. Kemudian ada serangan lanjutan pada tahun 1023 dan 1030 serta serbuan dari kerajaan Kerajaan Majapahit pada tahun 1477, yang mana pada serangan ini semakin memperburuk kondisi Kerajaan Sriwijaya, sehingga Kerajaan Sriwijaya ini betul-betul runtuh pada abad ke-13. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sama materinya? Gak ada, berarti paham semua ya. Kita semua berarti murid-murid di kelas ini. Amin amin ya Allah. Nah, ini ada 7 peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Mungkin dari Andini bisa dibacakan peninggalan yang pertama. Yang pertama, prasasti Paus Masenan yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan ditemukan di Lampung. Ya, betul. Prasasti yang kedua bisa dibacakan. Prasasti kedua ada prasasti Ujung Langit ditemukan di Lampung Barat, berisi pemberian tanah oleh raja. Ya, Destiana yang ketiga bisa dibacakan. Ketiga ada prasasti Kota Lampung, berisi kutukan bagi pemberontak dan struktur komunitas. Iya. Peninggalan yang keempat, apa bisa dibacakan? Yang keempat itu prasasti Alam Oh, lupa nah. berisi doa dan jantung kejagaan rakyat. Ya. Dan peninggalan yang kelima bisa tolong dibacakan. Nggak kelihatan Pak. Hah? Mata saya minus Pak. Udah kelihatan. Oke, mungkin Upi bisa peninggalan kelima. Prasasti Kedudukan Bukit menceritakan ekspedisi penaklukan wilayah. Ya, karena Jidan dan lihat ya matanya ya. Dari depan. Nanti lain kali Jidan kalau udah kelihatan duduknya jangan di belakang, Ya. duduknya di depan. Ya. Oke,
Peninggalan yang keenam ada prasasti Telaga Batu, yang mana prasasti ini berisi kutukan untuk penjahat dan pelanggar hukum. Dan yang terakhir ada prasasti Leiden, yang mana prasasti ini berisi hal yang menunjukkan hubungan diplomatik antara dinasti Syailendra dan dinasti Pola. Boleh aku tanyakan dulu? Nah, ini dia. Ini tugas buat kalian ya. Yang mana Bapak akan membagi kalian jadi dua kelompok. Ini kelompok satu ya, ada Flora, Desti dan Gidan. Kelompok dua ada Atul, Andini dan Nolwi. Yang mana kelompok satu akan membahas letak strategis dan masa kerajaan Sriwijaya, termasuk perannya sebagai pusat agama Buddha. Dan kelompok dua membahas faktor-faktor perhubungan dan peninggalan-peninggalan penting dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau kalian tadi mendengarkan apa yang Bapak paparkan sebelumnya, materi sebelumnya, harusnya kalian tidak susah untuk mengerjakan tugas ini. Tapi mungkin dari pemaparan Bapak dan Koran kalian bisa menambahkan dari sumber-sumber lain. Oke, ini ada lembar kerjanya, kalian bisa berdiskusi ya. Kita kasih waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Kelompok satu, kelompok dua yang kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Kalian cari masa pengumpulannya sama, silakan dan sudah sedikit ada bahas ya. Nomor satu, silakan atau ada yang mau ditanyakan? Ulangan. Belum bapak tanya, nggak tahu gimana? Susah banget. Nah ini Kak, apa namanya nih, masa kejayaan ini mau dijelasin semua atau Jadi untuk negara Sriwijaya bisa mencari masa kejayaan kerajaan Sriwijaya ini ada pada masa tradisi Mahabharata. berarti nggak semua Kak. Terus lagi mau ditanyakan atau cukup? Cukup Pak. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, masing-masing dari kelompoknya bisa mengirim program untuk menentukan. Dok, presentasikan hasil diskusinya. Kelompok satu siapa? Selesai Pak. Saya perwakilan dari kelompok satu ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah letak kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan pertama kali berdiri di tepi Sungai Musi, Palembang, Prasasti, Garukan, Bukit. Namun beberapa ahli seperti Jodes dan Julius Mangwin menduga pusatnya juga bisa berada di Muara Tapus dan Muara Jambi. Hasil studi Mangwin tahun 1993 menunjukkan pusat Sriwijaya berada di antara Sebakingking dan Bukit Seguntang. Nah, terus kita membahas tentang masa kejayaan. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan saat diperintah Bala Putra Dewa abad ke-9 Masehi. Ia menjalin hubungan dengan India dan mendirikan asrama di Narangga. Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha, menarik banyak biksu dan luar negeri seperti Yi Xing dari Cina dan Atisa dari Tibet. Guru-guru terkenal seperti Satyakirti dan Dharma Kirti mengajar di sini juga. Oke, itu saja dari kelompok satu. Ya, terima kasih kepada kelompok satu, beri plus kepada kelompok satu ya. Kelompok dua ya. Selanjutnya kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang masa keruntuhan dan peninggalan sejarahnya. Keruntuhan Sriwijaya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah serangan yang mana itu dari India. Terus ekspedisi Kertanegara ke Malaya,
tangan untuk kelompok 2. Balik salah ya. Oke, karena sudah selesai presentasi dari teman-teman semua, berarti Bapak menyimpulkan bahwasanya kalian semua mendengarkan apa yang Bapak paparkan pada hari ini. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, ya waktu kita sudah mau habis. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mungkin Bapak minta perwakilan dari kalian satu saja untuk beri kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau? Masya Allah, bilang ya. Boleh kesimpulan pada Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim Buddha yang berkembang di tepi sungai Musi Palembang. Terus karena masa kejayaannya terjadi di bawah pemerintahan Balaputra Dewa yang menjadi hubungan dengan India dan menjadikan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Terus juga ada bukti-bukti peninggalannya, antara lain prasasti Debukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Gapur, Telaga Batu, dan prasasti lain. Terima kasih buat Jidan yang sudah memberi kesimpulan. Bisa tentang buat Jidan. Mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya dengan materi Kerajaan Tarumanegara. Mungkin sebelum kita keluar kita berdoa terlebih dahulu. Karena di awalnya tadi kita sudah berdoa ya itu menggunakan doa. Doa proses bersama. Oke teman-teman, kalau kita mengakhiri pada hari ini, baiknya kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke baik, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih telah menyaksikan video saya.